Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang sakit, Allah sedang ingin diingat. Allah sayang supaya apa? Jangan-jangan selama sehat kita lupa. Maka momen sakit adalah momen untuk menguatkan kembali dengan Allah. Dan sakit adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin kita selalu dalam keadaan bersih. Demamnya seseorang, kata Nabi, akan meluruhkan dosa-dosanya. Demamnya dia, sakitnya, bahkan terinjaknya seseorang duri di tengah jalan, gugurkan dosa-dosanya, meluruhkan dosa dengan cara sakit. Makanya dibalik orang yang sakit panjang kemudian wafat, itulah cinta Allah kepadanya. Allah ingin dia menemui Allah dalam keadaan terbaik dengan luruh dosanya lewat penyakit panjang. Bismillah. Di saat lagi sehat tapi kita dikasih sakit, itu kenapa ya? Dan kita semakin dekat sama Allah malah semakin diuji dengan sakit. Iya. Jazakumullah khairan. Pertama adalah ketika sehat diuji sakit adalah cara Allah untuk mengenalkan yang namanya nikmat sehat. Imam Mulnawi mengatakan di dalam kitab Syarah Jami' As-Shaghir atau Faidul Qadir, beliau mengatakan, ya kan ada hadis mengatakan gini, iktanim khamsan qabla khamsin, ya. Manfaatkanlah 5 sebelum 5, kan gitu ya. Kan di situ dijelaskan hayatika qabla mautika gitu, sehatika ya qabla maradika, kan sehatmu sebelum sakitmu, hidup sebelum matimu. Kalimat beliau tuh begini, la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Seseorang tidak tahu berharganya sesuatu sebelum dihilangkan sesuatu tersebut. Kita ini meremehkan yang namanya sehat karena nggak pernah sakit. Kita ini menyepelekan peran istri justru ketika nggak pernah dia ada di samping kita baru terasa. Maka Allah mau menerbitkan rasa rindu sebagai jalan kita lewat adanya perpisahan. Jadi perpisahan itu satu sisi adalah musibah dengan kita nggak ketemu selama seminggu, tapi ada nikmat, akhirnya ada perasaan rindu. Kadang sering ketemu malah rindu itu nggak ada. Jadi kadang-kadang dijauhkan adalah salah satu cara Allah menghadirkan nikmat. Anak yang menyebalkan yang kita bilang, ya Allah berantakin, ya Allah mama tuh capek lagi, itu tuh udah mama beresin, ya Allah berantakin lagi, kotor lagi, itu kamu bisa gak sih beresin? Yang setiap hari ribut, kakak, abang nulis sebagainya, ya Allah ribut lagi. Sampai ada yang bilang, ya Allah kapan anak gede ya Allah. Perhatikan, yang kita mohon supaya anak gede ini nanti kan kita sesali di saat kita tua. Saya pernah cerita, waktu saya bawa anak-anak ke panti jompo daerah Cipayung, Jakarta Timur, ingin melayani opa oma. Saya ingat banget waktu saya bawa kecepatan. Harusnya acara jam 5, datangnya jam 4. Opa omanya masih pada tidur. Tiba-tiba mereka lagi main-main, mereka bercanda-canda kan berisik tuh. Sebagian masih tidur. Saya bilang gini, shh, tenang dulu ya, tertib. Soalnya tuh kakek nenek, kalian opa oma lagi istirahat. Jangan berisik dulu, ya tertib gitu. Anak-anak tadi bercanda, lari-larian, akhirnya tertib. Tiba-tiba ada kakek-kakek nepok pundak saya di belakang, pak. Kesel dia. Gangguin aja sih, gangguin aja kamu. Justru tadi tuh lagi asik-asik kita liatin, gara-gara kamu dia berhenti. Ayo main. Gara-gara kamu tuh. Dia cerita sesuatu yang buat saya terharu. Kamu tahu nggak? Istri saya meninggal 6 bulan lalu dan saya udah gak mau lagi pulang sekarang. Karena kalau saya pulang saya cuma bisa nangis. Karena kalau di rumah saya cuma melihat dulu di sini pernah ada air yang tumpah. Dulu pernah ada tembok yang dicoret-coret. Dulu pernah ada kertas-kertas bertebangan. Dulu pernah ada teriakan, abang. Sekarang semua udah gak ada. Anak saya pertama udah jadi dokter, dibawa sama suaminya ke daerah Papua. Yang kedua udah jadi seorang di daerah, pindah ke luar negeri. Yang ketiga udah ngekos. Saya pernah meratap sambil duduk bilang gini, ya Allah sekiranya waktu boleh diulang, izinkan saya merasakan kembali pengalaman yang dulu saya sesali ya Allah. Saya pengen ada yang lari-lari berantakin gak apa-apa ya Allah. Saya pengen ada yang nyoret-nyoret tembok gak apa-apa kotor ya Allah. Saya pengen ada yang teriak-teriakan. Sesuatu yang dulu saya sesali hari ini saya rindukan.
Yang hari ini menyesali punya anak balita yang menyebalkan, tunggu masanya ketika mereka udah remaja jarang pulang. Itu yang akan kita rindukan. Makanya nikmatin. Yang hari ini punya suami atau ya Allah kentut sembarangan mulu kamu sih mas, ya Allah. Kamu tuh bener-bener deh naruh handuk sembarangan lagi. Itu kan handuk kan tahu tempat yang mana. Itu lemari itu kan dibuka tutup lagi kenapa. Ini baju kenapa nggak diganti udah berapa hari. Yang hari ini kita sebelin dan sebagainya akan kita rindukan ketika dia tiada. Maka syukuri yang hari ini ada. Yang hari ini kita anggap menyebalkan itu yang akan kita kangenin. Makanya rasa sakit atau apapun itu cara Allah memberitahu ada nikmatku yang kau abaikan. Tadi saya lihat sebuah konten di Indonesia, kamu saya mau kasih hadiah enggak 10 juta dolar? Mau enggak? Mau gitu. Tapi besok pagi kamu udah nggak bisa bangun lagi alias mati. Enggak mau. Berarti lebih berharga bangun tidur apa 10 juta? Bangun tidur. Pernah enggak kamu bangun tidur mengucapkan terima kasih sama Allah? Padahal bangun tidur lebih berharga dari 10 juta dolar. Saya kasih kamu 10 juta dolar. Kalau rupiah berapa kira-kira tuh? 150 16 M ya. 10 juta dolar. Tapi kamu besok gak bangun pagi. Alias mati. Mau gak? Gak mau lah. Berarti lebih berharga mana? Bangun tidur dengan ini atau dengan 10 juta dolar? Ya bangun tidur lah. Kalau gitu pernah gak? Kalau 10 juta dolar kita bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Pernah gak bangun tidur sampai bilang Alhamdulillah ya Allah? Kita ini nggak merasa alhamdulillah karena menganggap biasa aja. Tapi pernah nggak ngalamin orang nggak bisa bangun tidur dan akhirnya bisa bangun tidur? Pernah nggak merasakan indahnya ketika alhamdulillah bisa kentut? Ada orang nggak bisa kentut. Apa yang ingin disampaikan? Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang sakit, Allah sedang ingin diingat. Allah sayang supaya apa? Jangan-jangan selama sehat kita lupa. Maka momen sakit adalah momen untuk menguatkan kembali dengan Allah. Dan sakit adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin kita selalu dalam keadaan bersih. Demamnya seseorang kata Nabi akan meluruhkan dosa-dosanya. Demamnya dia, sakitnya. Bahkan terinjaknya seseorang duri di tengah jalan. Gugurkan dosa-dosanya. Meluruhkan dosa dengan cara sakit. Makanya dibalik orang yang sakit panjang kemudian wafat, itulah cinta Allah kepadanya. Allah ingin dia menemui Allah dalam keadaan terbaik dengan luruh dosanya lewat penyakit panjang. Makanya itu yang saya katakan kepada almarhum kawan saya dan saya katakan kepada istrinya, dia menderita kanker selama 2 tahun dan dia meninggal setelah berjuang. Saya bilang pada istrinya, Allah sayang sekali sama suami kamu. Allah ingin sebelum suamimu mendatanginya dibersihkan dulu dosa-dosanya lewat penyakit kanker. Cara Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab.